Baik, saya Gregorio Simon Beda. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Institut Filsafat dan Teknologi di Dalero. Di sini saya mau membahas tentang teori tanda menurut Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce adalah seorang filsuf Amerika yang paling orisinil dan multidimensional. Beliau juga merupakan seorang pemikir yang argumentatif. Peirce dilahirkan di keluarga yang cukup intelektual pada tahun 1839. Setelah lulus dari Universitas Harvard, Peirce melakukan banyak tugas astronomi dan geodesi untuk survei pantai Amerika Serikat. Selain disebut sebagai seorang pendiri pragmatisme, Peirce juga memberikan sumbangan yang penting pada logika filsafat dan matematika, khususnya semiotika, yang artinya adalah ilmu tentang tanda sebagaimana yang tidak terpisahkan dari logika. Teori tanda menurut Peirce, tanda adalah yang mewakili suatu bagi seseorang. Perumusannya yang sederhana ini menyalahi kenyataan tentang adanya suatu fungsi tanda. Tanda A menunjukkan suatu fakta atau objek fakta B kepada penafsirnya yaitu C. Oleh karena itu, suatu tanda tidak pernah berupa suatu entitas yang sendirian, tetapi yang memiliki ketiga aspek tersebut. Peirce mengatakan bahwa tanda itu sendiri merupakan contoh dari kepertamaan, objeknya adalah kekeduaan, dan penafsirnya, unsur perantara, adalah contoh dari keketigaan. Peirce memang berusaha untuk menemukan struktur terner dimanapun mereka bisa terjadi. Menemukan struktur terner itu adalah keketigaan ada dalam konteks pembentukan tanda, juga membangkitkan semiotika yang tak terbatas. Selama suatu penafsiran atau gagasan yang membaca tanda sebagai tanda bagi yang lain, yaitu sebagai wakil dari suatu makna atau penanda, bisa tertangkap oleh penafsir lain. Penafsir ini adalah unsur yang harus ada untuk mengaitkan tanda dengan objek, seperti induksi, deduksi, dan penangkapan atau hipotesis membentuk tiga jenis penafsiran yang penting. Hubungan triadik tanda, yakni ground, objek, interpretan. Atas dasar hubungan ini, Peirce membuat klasifikasi tanda. Tanda menurut ground dibagi menjadi quasi-sign, sin-sign, legi-sign. Quasi-sign adalah kualitas pada tanda, misalnya kata keras, kata atau kasar, lembut dan merdu. Sin-sign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air, sungai, keruh, yang menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai. Legisign adalah norma yang didukung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia. Berdasarkan objek, Peirce membagi tanda menjadi tiga bagian, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang menghubungkan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, icon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan, misalnya potret dan peta. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda
yang bersifat kasual atau berhubungan sebab akibat, atau tanda yang mengacu pada kenyataan. Contohnya adalah seperti asap sebagai tanda kalau itu ada api. Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara tanda dan penandanya. Hubungan diantaranya bersifat arbiter atau semena, hubungan berdasarkan konveksi atau perjanjian masyarakat. Interpretan tanda dibagi atas riem, design sign atau design, dan argumen. Riem adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya, orang yang merah matanya dapat menandakan orang itu baru habis menangis atau mabuk atau mengalami penyakit mata. Dan kedua, design adalah tanda suatu kenyataan. Misalnya jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, atau seperti daerah pinggir pantai yang rawan akan tsunami, akan dipasang tanda bahwa jalur evakuasinya melewati lorong-lorong tertentu yang dipasang tanda. Dan yang berikut, argumen. Argumen adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu. Misalkan, seorang berkata gelap sebab ia melihat ruang itu cocok dikatakan gelap. Sehingga argumen merupakan tanda yang berisi penilaian atau alasan mengapa seorang berkata demikian. Sekian pembahasan tentang teori Spears tentang tanda. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.